Pada masa Perang Dunia II, tepatnya tanggal 14 Agustus 1945, terjadi sebuah peristiwa penting, yaitu Jepang menyerah kepada Sekutu. Peristiwa Jepang menyerah kepada Sekutu diawali dengan serangan 2 bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Berita tersebut terdengar oleh salah satu tokoh tanah air, yaitu Sultan Syahrir. Tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1945 pada pukul 13.00 di ruang kerjanya saat sedang mendengarkan radio. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada pendengar setia mendengarkan Radio Wijaya FM pada siang hari ini. Berita utama hari ini, Jepang mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Apa benar yang Presiden dengar? Aku harus melaporkan ini ke Bung Hatta. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Selamat siang. Syahrir rupanya. Silakan masuk, Syahrir. Siap, Bung. Ada apa, Syahrir? Saya dengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Untuk karena itu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, Bung. Begitu. Tapi saya belum bersedia menyampaikan masalah ini. Bagaimana kalau kita menyampaikan masalah ini kepada Bung Karno terlebih dahulu? Siap, Bung. Halo, Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, Bung Hatta. Ada apa? Apakah saya dan Sultan Syahrir bisa datang ke rumah Bung Karno untuk membahas mengenai kemerdekaan Indonesia? Baiklah, silakan datang kemari. Baik, Bung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi saya ganti baju terlebih dahulu. Siap, Bung. Bung Hatta dan Sultan Syahrir bergegas untuk pergi ke kediaman Insinyur Soekarno. Sesampainya di sana, Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Sultan Syahrir menyampaikan hal yang sama, yaitu Ada perlu apa kalian datang kemari? Jadi begini, Bung. Syahrir ingin menyampaikan sesuatu peristiwa yang sangat penting, Bung. Peristiwa apa? Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Untuk itu, kita harus bergegas segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bung. Tidak bisa. Sebagai ketua PPKI, saya harus membicarakannya dengan PPKI dulu. Agar tidak menyimpang dari ketentuan. Tapi, Bung, PPKI itu buatan Jepang. Kita ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan kita sendiri. Maaf, Syahrir. Saya tetap tidak bisa. Saya menghargai keputusan Bung Karno. Untuk itu, kita pamit, Bung. Mari, Syahrir. Terima kasih, Bung Karno. Terima kasih, Bung Karno. hari Rabu, tanggal 15 Agustus 1945, pukul 21.30. Para pemuda yang dipimpin oleh Wikana dan Darwis datang ke rumah Insinyur Soekarno, memaksa beliau untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mari, Bung, malam ini juga kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, Bung. Apabila Bung Karno mengumumkan kemerdekaan Indonesia malam ini juga, besok akan direbut bandara. Ini golak leher saya. Seret saya ke pojok itu. Sudah, jangan bertengkar. Kita bisa menyelesaikan masalah ini baik-baik. Duduklah kalian berdua. Wikana, jangan gegabah. Mengapa kau tidak melakukannya sendiri dan meminta bantuan kepada Bung Karno? Saya minta bantuan ini karena saya ingin kemerdekaan Indonesia dilakukan malam ini juga. Karena benar, Bung. Mengapa kita harus menunggu Jepang jika kita bisa memproklamasikan sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang. Saya yakin kita bisa, Bung. Cepat, Bung, laksanakan malam ini juga. Ayo, Bung, malam ini. Tenang, kita tidak bisa melakukan proklamasi malam ini. Maaf, saya tidak bisa mengabulkan permintaan kalian semua. Karena saya akan menanyakan hal ini kepada PPKI besok. Para pemuda gagal untuk memaksa Insinyur Soekarno dan golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sekitar pukul 24.00 tanggal 15 Agustus 1945,
para golongan muda mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71, Jakarta. Menurut laporan Wikana dan Darwis, setelah bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta, nampaknya golongan tua takkan menyetujui untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kita harus mempunyai jalan keluar dari semua ini. Benar sekali. Apa ada yang mempunyai saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke luar kota yang dipengaruhi oleh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana Rengas Dengklok? Kota ini berada di Karawang, karena tempat ini merupakan markas peta di bawah Soedanko Subeno dan letaknya di bawah Komando Peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan Deiden Peta di Jakarta. Jadi keamanan mereka akan terjamin. Para pemuda menyetujui ide Soedanko Singgi. Tepat keesokan harinya, tanggal 16 Agustus 1945, pukul 04.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Anda harus ikut kami keluar kota. Apa maksud saudara? Kenapa saya harus ikut saudara sekalian keluar kota? Sudah, Anda ikut saja dengan kami. Nanti akan saya jelaskan alasannya. Mari, Bung. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut pergi bersama rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya juga ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada masalah apa kalian datang kemari? Anda harus ikut kami keluar kota, Bung. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Nah, saudara juga aku memiliki istri dan anak yang kecil. Lalu bagaimana dengan mereka? Ada apa, Kang Mas? Untuk sampai terbangun mendengar suara gitu kalian. Dimas, pemuda ini akan membawa aku pergi keluar kota. Itu bagaimana denganku dan Guntur? Apakah kalian tega meninggalkanku sendirian? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Kalau aku dibawa, istri dan anakku juga harus ikut. Baiklah, Bu. Kami akan membawa Anda dan istri Anda. Lalu kita harus pergi sekarang juga. Baiklah. Mari, Bung. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke rumah. Sebenarnya apa maksud kalian sehingga aku harus datang kemari sepagi ini? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Mari, Bung. Bung Karno, Hatta, ternyata aku juga di sini. Iya, Bung. saya dibawa kemari, Bung, dan aku juga tidak tahu apa maksud mereka. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa kau begitu mudah percaya dengan berita itu, Karni? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin merdeka dengan jerih payah dan usaha kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita adalah pendudukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa kamu terang seperti itu? Di depan ada Mr. Subarjo. Dia ingin bertemu dengan Bung Karno. Baiklah, saya akan keluar menemuinya. Wikana, saya ingin bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Mari masuk. Apa tujuan Anda kemari, Bung? PPKI membatalkan rapat dan Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita itu benar adanya? Benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah menyampaikan hal tersebut, Bung? Tapi saya tetap tidak percaya, Bung Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan Indonesia sekarang juga. Betul, Bung. Bolehkah kami pulang sekarang? Guntur dari tadi menangis. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta? Tidak. Karena saya akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, Soekarno mengantar pulang anak dan istrinya terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksana Maida untuk membahas proklamasi. Baiklah, mari kita pergi sekarang. Mari, Bung.
17 Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 01, tepatnya di ruang makan, berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Baiklah, sudah saya tulis. Apakah kalian semua setuju? Setuju, Bung. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik Bung, dengan senang hati. Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.00. Semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk melaksanakan upacara proklamasi kemerdekaan. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti oleh Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon. Sebelum membaca proklamasi, Bung Karno memberi pidato singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakyatku yang sudah berjuang bersama-sama untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan terima kasih karena sudah menyempatkan untuk datang menyaksikan upacara kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.